saya hormati, serta Bapak Ibu yang saya hormati pula, dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Saya selaku perwakilan dari UKS Mangunkusumo Haru akan melakukan penyuluhan, yaitu HIV/AIDS. Sebelum saya lebih lanjut membahas tentang apa itu HIV/AIDS, saya akan menyampaikan pokok-pokok dasar yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah ISR, dan yang kedua adalah HIV/AIDS, di mana pokoknya yaitu adalah pengertian daripada HIV/AIDS, cara penularannya, tanda-tanda atau gejalanya, dan cara pencegahannya. ISR, apakah ada yang tahu Bapak Ibu atau teman-teman sekalian apa itu ISR? ISR itu adalah kependekan dari infeksi saluran reproduksi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga terjadi infeksi saluran reproduksi? Penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, anal seks. Yang kedua adalah melakukan hubungan seksual yang bergantian. Kemudian yang ketiga adalah pelacuran. Nah, ketiga faktor inilah yang menyebabkan sehingga terjadinya penyakit infeksi saluran reproduksi. Sebelumnya saya akan memperlihatkan penyakit-penyakit ISR. Yang pertama yaitu kencing nanah atau gonorrea, chlamydia, kutil kelamin, dan yang terakhir adalah raja singa. Nah, kira-kira apa akibat dari contoh-contoh penyakit yang saya sebutkan tadi? Yang pertama yaitu kemandulan, keguguran spontan, ketiga adalah kanker rahim, dan yang keempat adalah HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS, apakah ada yang tahu Bapak Ibu apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS itu kita tidak akan mampu menjaga yang namanya HIV/AIDS ketika kita tidak mampu mengetahui apa sebenarnya HIV/AIDS itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya HIV/AIDS itu. Yang pertama, AIDS. Di sini saya akan memperlihatkan gambar. AIDS itu terdiri dari 4 huruf. A itu adalah acquired atau didapat, bukan penyakit keturunan. I itu adalah imuno atau sistem kekebalan. D itu adalah defisiensi atau kekurangan. Sedangkan S itu adalah sindrom. Jadi dapat saya simpulkan bahwa AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya HIV. Nah, muncul lagi pertanyaan mungkin di benak Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, apa sebenarnya itu HIV? HIV itu adalah virus yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Di sini saya akan membahas tentang siklus terjadinya HIV atau maksudnya HIV ke dalam tubuh manusia. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan manusia, di mana sistem kekebalan manusia itu adalah sel darah putih, terdiri atas 2 yaitu CD4 positif dan sel-sel lainnya, di mana CD4 positif itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada sel-sel lainnya ketika ada sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh virus, ke dalam tubuh manusia. Sedangkan sel-sel lainnya itu berfungsi untuk melumpuhkan sel-sel yang diinformasikan oleh CD4 positif tadi. Nah, sedangkan HIV ini adalah virus yang menyerang atau melumpuhkan sel darah putih sehingga menurunnya sistem kekebalan tubuh, maka terjadilah penyakit-penyakit itu mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sistem kerja dari HIV itu adalah sistem membelah. Di dalam tubuh dia membelah sehingga banyak HIV di dalam tubuh sehingga dapat mengakibatkan kematian. Nah, di sini saya perlihatkan cara penularan HIV. Di mana cara penularan HIV itu ada 3, melalui cairan seksual atau vagina dan cairan sperma. Kedua itu melalui darah dengan kita menggunakan alat-alat untuk transfusi darah atau alat-alat yang tercemar dengan HIV/AIDS. Dan yang ketiga adalah ASI atau air susu ibu. Dengan orang yang ibu yang sedang terinfeksi HIV itu akan menular kepada anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya. Banyak orang yang beranggapan bahwa HIV itu mengenai penyebaran HIV. Walaupun HIV itu menular melalui cairan,
Nah, tanda-tanda dan gejala sudah ada. Mungkin muncul pertanyaan di pikiran Bapak Ibu, apa sebenarnya yang harus dilakukan supaya kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit HIV/AIDS itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencegah HIV/AIDS. Yang pertama itu dengan kita menghindari hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua itu setia pada pasangan atau jangan bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga adalah bersama-sama mengatakan say no to drugs, yaitu katakan tidak pada narkoba. Selain itu juga kita sebagai seorang muslim, di dalam Al-Quran juga diatur tentang dilarangnya perzinahan atau free sex, yaitu wala taqrabuz zina, jauhilah dan janganlah mendekati zina. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya kita dilarang mendekati saja, kita dilarang apalagi melakukan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.